Episode 140. Suamiku pria lumpuh. Bagas mengecup rambut Siva. Tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya saat ini. Ingin menenangkan, tapi ia tahu jika tangis Siva kali ini adalah tangis bahagia yang tiada taraf. Terima kasih, telah mencintaiku. Terima kasih, telah mencintai segala kekuranganku. Bukan hanya aku, tapi juga keluargaku. Tak ada apapun yang dapat Iva berikan, selain pengabdian sebagai seorang istri yang juga masih memiliki banyak kelemahan. Imbuh Siva, tanpa melepaskan pelukannya. Harusnya, aku yang bilang begitu padamu, Va. Aku hanya membalas jasamu padaku, karena telah memberikan sebagian hidupmu untukku yang seperti ini. Bisik Bagas. Dunia bagaikan hanya milik mereka berdua. Yang lain hanya bisa menatap dengan rasa harunya masing-masing. Bahkan, yang tak tahu menahu pun ikut menangis dengan apa yang mereka lihat. Hei, sudahlah. Ini acara bahagia untuk kita semua. Lerai Reza pada keduanya. Ya udah, ayo makan, Mas. Udah waktunya makan siang. Ajak Siva. Ayo makan. Yang hadir di sini, semuanya makan gratis. Ditraktir sama Papi Bagas. Makanlah sepuasnya. Seru Reza. Semua pelanggan bersorak-sorai. Tepuk tangan dan ucapan selamat untuk Bagas dan Siva yang tengah berbahagia saat ini. Kedai pun semakin ramai. Va, jaga makan. Kamu lagi haid. Tegur Bagas, ketika Siva makan bakso ekstra pedasnya itu. Iva udah kebal, Mas. Mas mau. Tawarnya. Bagas hanya menggeleng, dan menghela nafas panjang dengan kelakuan Humairahnya itu. Tak lama kemudian Reza pamit ke kantor. Ia banyak pekerjaan di sana, dan harus segera diselesaikan. Ketika sore tiba, Bagas mengajak Siva pulang karena tubuhnya mulai lelah dan tampak pucat. Maaf, Bu. Gak bisa main lama-lama. Ucap Bagas. Ya, kami tahu. Segeralah pulang, dan istirahat. Siva juga, ya, sayang. Ucap Bu Mariam. Mereka pulang setelah bersalaman. Sepanjang jalan Siva menggelendot manja, tak ingin sejenak pun berpisah dari suaminya tercinta. Manja banget. Sesekali, Mas. Rasanya ingin seperti ini terus. Tapi ingat, ketika suatu hari Mas sembuh, dan harus bekerja sesibuk Mas Reza. Mungkin, akan lebih sibuk dari itu. Maaf. Ucap Bagas. Iya. Makanya Iva sedang memanfaatkan kesempatan ini. Bukan berarti tak ingin Mas lekas sembuh. Tapi semakin hari semakin nyaman. Tiba di rumah, Siva membawa Bagas langsung masuk ke kamar. Ia menggantikan pakaian Bagas, dan menidurkannya di ranjang. Tak lupa, memberinya obat seperti biasa. Bagas berusaha memejamkan matanya. Siva pun kembali pada aktivitas biasanya, yaitu memijat kaki Bagas. Saking senang hatinya, bahkan tak dapat memejamkan mata kali ini. Hingga mencari berbagai aktivitas, untuk menghibur hatinya. Sembari memijat, Siva sesekali menggelitik telapak kaki Bagas. Ada respon positif, yaitu ketika kakinya bergerak secara spontan. Siva mengembangkan senyum lebar ketika melihatnya. Kenapa senyum-senyum? Tanya Bagas, dengan mata terpejam. Hah? Enggak. Ini, dapat mainan baru, lucu. Ucap Siva. Itu kaki suamimu, Va. Iya tahu, Mas. Tapi gemesin. Ucap Siva, yang terus memainkan jarinya di kaki Bagas. Bagas menatap Siva yang sedang bermain.
H4 seratnya kembali timbul, tapi terhalang oleh keadaan. Ia tak mungkin memaksa, karena ketika ia sulit, Siva pun tak pernah memaksanya. Ia mengangkat tangan, tangannya menggenggam, seolah tengah mendekap Siva di sana. Lah begitu gemas, membayangkan ia menggenggam tubuh Siva di telapak tangannya, dan memainkannya bagai bola K3 nyal yang selama ini ia mainkan. Ish, gadis ini. Kenapa semakin begitu menggemaskan? Matanya, hidungnya, senyumnya, dan semua yang ada pada dirinya. Ah, rasanya. ERGGGH. Batin Bagas gregetan. Episode 141. Sore hari yang cerah. Reza tiba di kantornya, dan langsung menuju ke ruangan pribadinya. Di sana ada lemari berisi pakaian dan jasnya, hingga ia pun segera mengganti dengan yang lebih formal. "Kamu di mana?" tanya Papa Erlen via telepon. "Di kantor, sebentar lagi ke ruang rapat." "Oke, cepat. Para anggota dewan sudah menunggu." "Siap," ucap Reza dengan begitu antusias. Ia pun segera pergi, setelah menyimpan cincin yang ia beli di dalam laci lemari, lalu menguncinya dengan rapi. "Selamat siang, Pak," sapa seorang karyawan padanya. Reza membalas dengan ramah, sembari menganggukkan kepala padanya. Itulah kelebihan Reza, begitu ramah dengan para karyawan, dan lagi-lah murah senyum. Tak seperti Bagas, yang memang terlalu tegas, dan terkesan dingin bagai es batu. Maka dari itu, beberapa orang berasumsi Reza lebih baik dari Bagas. Dan itu adalah orang-orang yang pro dengan Om Edward. "Selamat siang, sore," sapa Reza, pada orang yang telah menunggunya. Karena tak menunggu siapapun lagi, rapat pun dimulai. Ada rumor mengatakan, jika Bagas dapat bicara. "Siapa yang mengatakannya?" tanya Reza, dengan mode seriusnya. Tak kalah dengan Bagas ketika melakukan hal itu. Kabar burung, dapat didengar dari mana saja. Hanya tinggal jawaban, iya atau tidak. Iya. Tapi, hanya baru beberapa kata. Dan itu pun, ketika memanggil istrinya. Jawab Reza. Semua anggota kembali berdiskusi. Beberapa di antara mereka bernafas lega ketika kabar baik datang. Dan yang lain, seolah cemas untuk menyambut kesembuhan Bagas. "Sebelumnya, saya minta maaf pada kalian semua. Bukan bermaksud merahasiakan, tapi hanya ingin agar keadaan kantor tetap stabil. Dan untuk Pak Bagas, beliau perlu fokus untuk mencapai sebuah kesembuhan. Berbagai macam terapi, dan semua usaha pun telah dilakukan. Jadi, saya mohon pengertiannya." Reza membungkukkan badan pada mereka semua. Mau tak mau mereka mengangguk setuju. Pro dan kontra saling diam untuk saat ini, meski akan ada rencana lain nantinya. Tak lama kemudian, semua orang membubarkan diri dari ruang rapat. Reza masih diam, dan ia berpikir keras untuk mencari siapa penyebar rumor tersebut. "Nggak mungkin Papa. Papa nggak akan menyebarkan berita ini pada orang lain. Karena jika tahu Bagas sembuh, maka dia akan semakin terancam posisinya," pikir Reza. Ayo pulang. Ini sudah sore, lebih baik kamu istirahat dulu," bujuk Papa Erlen. Reza hanya mengangguk. Ia pun keluar dalam keadaan malas dan tak bergairah. Menuju ruangannya, berharap dapat istirahat sejenak. Derap langkah lambat, membawa Reza ke ruangannya. Dengan jarak yang cukup dekat, ia mendengar senandung merdu dari seorang wanita. Bagus juga suaranya.
puji Reza. La pun menelusuri, mengikuti arah suara tersebut. Dekat, dan semakin mendekat ke sumber suara, yang tak lain adalah ruangannya sendiri. Ia masuk perlahan, berusaha tak bersuara sama sekali. Seorang wanita, bertubuh langsing dengan rambut keriting yang diikat rapi. Ia sedang bersenandung dengan sebuah lagu ceria, lagu dari sebuah grup K-pop, BTS, berjudul Dynamite. La berlenggak-lenggok memperagakan dansnya dengan begitu handal, sembari membersihkan kaca jendela ruangan itu. Reza berdiri bersandar meja kerjanya, menatap gadis itu dengan sesekali menganggukkan kepala mendengar irama yang ia nyanyikan. Hingga di sebuah nada, dan begitu bersemangat, gadis itu tak sengaja menghentakkan kakinya ke arah Reza. Tahu kan, lagu Dynamite ada koreo mereka menendangkan kakinya. Nah, itu dia. Buung. Sebuah tendangan mendarat di perut rata Reza. Sakit, hingga Reza jatuh tersungkur ke lantai. Sakit. Lirihnya, meringkuk memegangi perut. Tuan. Tuan tak apa. Maafkan saya. Saya, terlalu bersemangat menari, sampai tak melihat di sekitar. Ucap gadis itu, cemas. Reza mendongakkan kepala. Ia melihat sosok yang selama ini ia cari. Olin. Panggilnya lemah. Ia pun memejamkan mata, tak sadarkan diri untuk beberapa lama. Episode 142. Kericuhan terjadi, apalagi Olin berteriak meminta pertolongan pada semua orang yang lewat. Semua orang berusaha menolong, hingga akhirnya membawa Reza ke klinik terdekat, untuk mendapatkan pengobatan. Pak, Bapak enggak apa-apa? Tanya perawat di klinik itu, yang kebetulan mengenal Reza. Saya? Di mana? Di klinik, baru saja saya memberi obat. Untung saja, lukanya tak parah. Hanya sedikit memar di bawah rusuk paling bawah. Jelasnya. Iya. Terima kasih. Ucap Reza. Perawat keluar, dan Olin masuk setelahnya. Dengan langkah ragu, dan wajah tertunduk lesu. La menghampiri Reza yang duduk di brankarnya. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Jawab Olin. Kamu suka menari? Tanya Reza, dan Olin hanya menganggukkan kepalanya. Saya terima dihukum. Tapi, tolong jangan pecat saya. Ini hari pertama saya kerja di kantor besar. Saya akan perbaiki diri. Ucap Olin. Reza hanya tersenyum gemas. Apalagi menatap wajah Olin yang tampak begitu ketakutan padanya. Tegakkan kepalamu. Ucap Reza. Olin pun menurutinya. Kau tahu siapa aku? Tanya Reza. General Manager. Dan sekarang, menggantikan sementara direktur yang tengah masa pengobatan. Ucap Olin. Baiklah, setelah ini, kamu harus bekerja lebih baik lagi. Meski hobi, tapi kamu harus membedakan di mana saat itu kamu berada. Mengerti? Iya, Pak. Jawab Olin. Reza menjulurkan tangan kanannya. Olin yang melihat, langsung merespon dengan baik dan meraih tangan itu ke pundaknya. Reza perlahan turun, dan Olin memapahnya hingga sampai keluar ruangan. Astaga! Rasanya aku ingin pingsan. Batin Reza, dengan wajah saltingnya. Reza dijemput Pak Tomo, sedangkan mobilnya dibawa Papa Erlen dan Mama Ayu. La pamit pulang pada Olin setelah gadis itu membantunya masuk ke dalam mobil. Ia terus menatapnya lewat kaca spion, hingga benar-benar menghilang dari jangkauan pandangnya. Olin. Betapa cantik dan baik hatinya dirimu. Sakitku,
Tak seberapa dibanding dengan degup jantungku yang bergetar hebat, tatkala kau merangkulku. Ucap Reza, dengan kelakuannya yang absurd. Sepanjang perjalanan, tak ada yang diucapkan Reza sama sekali. Ia hanya terbuai bayang-bayang Olin dengan wajah cemas yang begitu menggemaskan. Pak Tomo hanya bengong menatapnya, tak malas untuk menegur tingkah laku Reza itu. "Mas, udah sampai," ucap Pak Tomo. "Wah, cepet banget." Pak Tomo ngebut ya. "Saya nggak ngebut. Cuma Mas Reza aja yang bengong." "Wah, saya bengong. Impossible," jawab Reza, lalu turun dari mobilnya dan masuk ke dalam rumah. "Impossible. Nggak bengong emang, tapi meliot," gerutu Pak Tomo, yang masuk ke garasi. "Selamat malam," sapa Reza, yang masih kesakitan dan memegangi perutnya. "Malam," jawab mereka serentak, yang telah menunggu di ruang makan. Siva spontan menghampiri Reza. Ia lalu memeriksa keadaan Reza yang masih tampak begitu tersiksa. "Sakit, Fa?" rengek Reza, dan Bagas hanya menggelengkan kepalanya sembari menikmati makan malam. "Iya, tahu. Ya udah, Mas Reza mandi dulu. Abis itu, nanti Iva kasih obat penghilang nyeri sama salep buat memarnya," bujuk Siva. "Mandiin Reza Eduardo. Aku ini pasien, Bagas," sergah Reza, dengan wajah memelas. Tampak Bagas menggenggam sendok garpu. Ia memainkannya dengan sesekali mengasah ujungnya yang tajam. "Gleek." Reza menelan salivanya dengan kasar. Lapun melepaskan tangan Siva yang menggenggamnya, lalu berjalan cepat menuju kamarnya. "Loh, katanya mau dimandiin?" tanya Siva. "Enggak jadi. Aku masih pengen hidup," balas Reza dari kejauhan. Siva hanya menggelengkan kepala, lalu kembali duduk di sebelah Bagas dan menyuapinya lagi. "Kamu mau mandiin dia?" tanya Bagas dengan lirikan tajamnya. "Kan, cuma ngelap badan, kan? Kayak mandiin pasien seperti biasa," jawab Siva polos. "Ya, sekali lagi aku harus kembali paham. Jika kamu itu adalah seorang perawat," pikir Bagas.